Pernah nggak sih kalian lihat ke langit malam dan mikir, apa ya yang ada di luar sana? Kita tahu ada miliaran bintang, tapi di sekeliling bintang-bintang itu ada dunia lain, eksoplanet. Pertanyaannya gimana caranya kita nemuin mereka, padahal mereka jauh dan tersembunyi banget. Nah, ini dia kisah detektif kosmik tentang perburuan kita mencari dunia-dunia baru. Jadi ini dia teka-teki besarnya. Gimana caranya menemukan planet yang praktis nggak kelihatan? Ini tuh bukan cuma soal ngarahin teleskop terus, aha, ketemu. Nggak, ini jauh lebih rumit, lebih mirip kerjaan forensik kosmik. Kita harus nyari sidik jari atau jejak samar yang ditinggalkan oleh dunia-dunia yang jauh ini. Ini nih masalah utamanya, bintangnya itu kan super terang, silau banget. Nah, eksoplanetnya kecil, redup banget. Nyoba ngelihat planetnya langsung itu kayak nyari kunang-kunang di sebelah lampu sorot stadion, tapi dilihatnya dari kota sebelah. Cahaya planetnya itu benar-benar ketelan, hilang gitu aja. Terus gimana dong? Kalau kita nggak bisa lihat planetnya, gimana cara kita tahu planet itu ada? Disinilah para astronom jadi detektif jagoan. Jadi, daripada nyari tersangkanya langsung, yaitu si planet, mereka malah nyari jejak yang ditinggalin, efek-efek yang ditimbulkan planet ke bintang induknya. Yuk kita mulai dari metode-metode nggak langsung ini. Oke, metode pertama namanya metode transit. Coba bayangin deh, ada planet lewat di depan bintangnya kalau dilihat dari tempat kita di bumi. Nah, waktu lewat itu, planetnya kan ngehalangin sedikit banget cahaya bintangnya. Ini bikin kecerahan bintangnya turun dikit, kecil banget, tapi bisa kita deteksi. Intinya, kita itu kayak ngelihat bintang kedip dikit secara rutin, dan dari seberapa redup kedipannya itu, para ilmuwan bisa tahu, oh planet ini segini nih ukurannya dibanding bintangnya. Misi kayak Kepler dan TESS, itu jagoannya metode ini. Mereka udah nemuin ribuan planet loh, cuma dengan mantengin langit dan nungguin bintang-bintang itu kedip. Petunjuk kedua, goyangan. Metode gini namanya kecepatan radial. Jadi gini, bintang kan narik planet pakai gravitasi. Tapi planetnya juga narik balik bintangnya loh. Akibatnya, bintangnya jadi goyang-goyang dikit waktu planetnya muterin dia. Mirip kayak lagi main tarik tambang gravitasi, bintangnya jadi maju mundur sedikit. Nah, yang keren itu cara kita ngedeteksi goyangan ini. Waktu bintangnya gerak ngejauh dari kita, cahayanya jadi agak melar ke arah warna merah, ini namanya red shift. Sebaliknya, kalau dia gerak ngedeketin kita, cahayanya jadi agak mampet ke arah biru atau blue shift. Nah, dengan ngukur pergeseran warna yang super mini ini pakai alat canggih, kita bisa ngitung masa planet yang dari tadi nggak kelihatan itu. Keren kan? Oke, metode-metode nggak langsung tadi emang luar biasa ya, tapi impian terbesarnya ya bisa ngelihat planetnya langsung. Ini dia tantangan berikutnya yang jauh-jauh lebih susah. Pencitraan langsung. Artinya, kita benar-benar memotret planetnya. Tapi ya itu, harus sambil ngalangin cahaya bintang yang super silau. Buat teleskop yang ada di bumi, ada satu musuh besar, atmosfer kita sendiri. Udara yang gerak-gerak terus nih bikin cahaya bintang jadi buyar dan kabur. Itu loh kenapa bintang kelihatan kelap-kelip. Nah, mau motret planet yang super kecil dan jauh lewat atmosfer yang kayak gitu, susahnya kayak mau baca tulisan di dasar kolam renang yang airnya lagi diobak-obok. Terus gimana ngakalinnya? Jawabannya ada di teknologi yang kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah. Salah satu kuncinya ada di alat ini, sensor muka gelombang piramida. Anggap aja ini alat super canggih yang bisa ngeliat seberapa parah atmosfer ngerusak gambar bintang, detik itu juga, secara real time. Sensor tadi itu kerja bareng sama sistem yang namanya Optic Adaptive Extreme. Paling gampang, bayangin aja ini kayak kacamata resep buat teleskop. Jadi sistem ini pakai cermin yang bisa berubah-ubah bentuknya. Cermin ini bisa melengkung dan nyesuaiin diri ratusan kali per detik buat ngelawan efek kabur dari atmosfer tadi. Instrumen kayak SPEAR dan GPI pakai teknologi ini buat dapat gambar yang super tajam. Tapi, meskipun masalah atmosfer udah beres, cahaya bintangnya kan masih silau banget. Nah, disinilah koronograf berperan. Ini alat di dalam teleskop yang fungsinya kayak bikin gerhana buatan. Jadi, dia punya semacam penutup kecil buat ngalangin cahaya bintangnya langsung. Mirip kayak kita nutupin matahari pakai jempol biar bisa lihat sesuatu di sebelahnya. Nah, dengan cara ini, cahaya redup dari planet di sebelahnya jadi bisa kelihatan deh. Oke, kita udah kenalan sama alat-alat para detektif kosmik ini. Sekarang, yuk kita intip kantor mereka, observatorium-observatorium raksasa di bumi, dan teleskop-teleskop super canggih yang melayang di angkasa. Jadi ada dua medan perang utama nih.
Di bumi, plusnya kita bisa bikin teleskop gede banget dan kalau ada apa-apa gampang di-upgrade atau dibenerin. Minusnya, yaitu tadi kita harus perang terus sama atmosfer. Nah, kalau di luar angkasa, teleskop kayak Hubble atau JWST dapat pemandangan yang jernih banget, nggak ada gangguan. Tapi minusnya, biayanya super mahal dan kalau rusak, ya udah susah banget buat dibenerin. Dan ini dia, tim impian para pemburu planet. Ada tes di luar angkasa yang tugasnya nyisir langit, nyari kandidat planet pakai metode transit. Begitu dapat target yang oke, giliran instrumen di bumi kayak Sphere di Very Large Telescope yang coba buat motret langsung planetnya. Dan puncaknya, ada James Webb Space Telescope yang bisa mengintip lebih dalam buat nganalisis atmosfer planet itu, nyari tanda-tanda kayak uap air misalnya. Dan yang bikin seru, teleskop-teleskop ini nggak cuma nemuin hal-hal yang udah kita duga. Mereka justru seringkali nemuin hal-hal yang bener-bener di luar nalar. Contohnya nih, JWST baru-baru ini ngintip ke nebula Orion dan nemuin sesuatu yang bikin semua orang garu-garu kepala. Ratusan objek segede Jupiter, tapi ngambang sendirian, nggak ngorbit ke bintang manapun. Bahkan ada yang berpasangan. Ini kan kategori bener langit yang benar-benar baru. Jadi pengingat lagi kalau alam semesta itu jauh lebih aneh dan keren dari yang kita kira. Tapi, semua ini baru permulaan loh. Generasi teleskop berikutnya yang sekarang lagi dibangun, wah, itu bakal merevolusi total cara kita mencari dunia lain. Kita ngomongin soal ukuran dulu deh. Ada teleskop raksasa Magellan atau GMT. Cermin utamanya itu lebarnya 24,5 meter. Itu hampir selebar lapangan tenis. Bisa bayangin? Ketajamannya nanti bakal 10 kali lipat lebih bagus dari Hubble. Skalanya ini bener-bener gila. Dan tujuan akhirnya? Ambisius banget. Teleskop masa depan, terutama yang di angkasa kayak konsep LUVOIR, itu dirancang buat satu hal, motret langsung planet seukuran bumi di zona layak huni. Terus mereka bakal baca atmosfer planet itu buat nyari penanda biologis, tanda-tanda kimia kehidupan kayak oksigen dan metana. Pada akhirnya, ini semua buat ngejawab satu pertanyaan terbesar. Apa kita ini sendirian di alam semesta? Setiap kali ada teleskop baru yang lebih canggih, kita selalu nemuin hal-hal yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Selalu ada jendela baru yang kebuka ke alam semesta. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan mata-mata baru yang super kuat ini, siap menatap kosmos? Kira-kira, hal luar biasa apa yang bakal kita lihat untuk pertama kalinya?